Nah setelah itu pada hari yang sama di bawah pohon itu juga oleh pasukannya Pangeran Mangkubumi dinobatkan menjadi raja bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Itulah sejarahnya Keraton Jogja. Ya. Beliau pada hari yang sama 13 Februari tahun 1755 dinobatkan oleh pasukannya. Jadi bukan oleh Belanda, oleh pasukannya bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Di bawah pohon itu. Ya, di Giyanti. Ya. Nah, setelah itu, setelah penobatan, beliau kemudian bermukim di Ambar Ketawang, Gamping dengan seluruh pasukannya, dengan garwa dan putranya. Tinggal di Ambar Ketawang, dan setelah itu pada tanggal 13 Maret tahun 1755 beliau memproklamasikan berdirinya sebuah negara baru, dan negara itu beliau namakan Ngayogyakarta Hadiningrat. Ngayogyakarta Hadiningrat. Mengapa beliau memilih nama Ngayogyakarta Hadiningrat? Beliau perang dengan Belanda tidak pernah kalah. Makanya beliau memilih kata Ayodhya, berarti yang tak terkalahkan. Ditambah Karto, Ngayogyakarta, berarti negara yang tidak terkalahkan dan rakyatnya hidup sejahtera. Itulah arti Ngayogyakarta. Ditambah Hadiningrat. Hadi adalah indah, ning itu bening, suci, rat itu dunia. Jadi kalau dirangkai Ngayogyakarta Hadiningrat adalah negara yang tak terkalahkan, yang rakyatnya hidup sejahtera, yang mengayomi dunia yang indah dan suci. Ya. Tapi orang Belanda mau ngomong Ngayogyakarta itu susah, sehingga akhirnya orang Belanda nyebutnya Jogja. Itulah akhirnya salah kaprah namanya Yogyakarta gitu loh, Jogja gitu. Tetapi sampai hari ini surat-surat di dalam keraton, nah, Bu Syahrini sering terima surat dawuh dari keraton, tetap suratnya itu sinerat ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Tidak pernah menyebut Yogyakarta tanggal sekian, enggak. Masih surat-surat stempel itu Ngayogyakarta Hadiningrat. Kita tetap mempertahankan nama itu, walaupun sudah salah kaprah nomenklatur pemerintah Republik Indonesia Yogyakarta. Tapi keraton tetap mempertahankan itu, makanya tidak pernah menyebut Yogyakarta sampai hari ini. Nah, ini bisa dibuktikan Bu Syahrini yang sering terima dawuh. Jadi itu ya, jadi setelah kemudian mengumumkan proklamasi berdirinya negara yang bernama Ngayogyakarta Hadiningrat, beliau kemudian berpikir, nah ibu kotaku di mana? Nah gitu, ibu kotaku di mana? Suatu malam beliau mendapat wisik dari Yang Maha Kuasa. Wisik itu begini, anakku, kalau kamu akan mendirikan pusat kerajaanmu, carilah tempat yang suci, yang bersih dan yang indah, yang bisa memberikan kemakmuran bagi rakyatmu. Tanah itu terletak di tengah-tengah antara Gunung Merapi dan Pantai Parangkusumo. Di apit sungai, di sebelah barat itu adalah Sungai Winongo, Sungai Bedok, dan Sungai Progo.
di sebelah timur itu adalah Sungai Code, Sungai Gajah Wong, dan Sungai Opak. Itu tanahnya punggung kura-kura. Kapan saja tidak akan pernah kena banjir. Nah, makanya sampai sekarang kota Jogja itu tidak pernah kena banjir. Nah, beliau masih diberi PR oleh suara gaib ini. Carilah anakku, tempat itu ada di mana gitu. Nah, zaman dulu belum ada pakar pertanahan. Belum bisa ngincer tengah-tengahnya Gunung Merapi sama Pantai Karangkusumo itu di mana. Sehingga beliau mencari lokasi itu dengan mata hati saja. Bukan dengan zaman sekarang sudah diincer gitu. Belum ada alat-alat itu, belum ada. Tapi dengan mata hati beliau memutuskan, oh tempat itu ini tempatnya. Itu ternyata di sebuah hutan belantara, bukan di sebuah tanah lapang yang luas, di hutan belantara. Hutan belantara itu namanya hutan beringan, seperti yang tadi dikatakan oleh ayah nda almarhum Wahyu Mataram, wis nong alas beringan, kan itu. Disitulah kemudian hutan beringan, dan di hutan beringan itu ada dusun kecil namanya dusun Pacetokan. Dan di dusun Pacetokan ada mata air yang jernih untuk penghidupan rakyat desa Pacetokan, namanya Umbul Pacetokan. Nah, setelah lokasi ini ditemukan, beliau kemudian memanggil para abdi dalam keraton untuk membangun sebuah ibu kota kerajaan. Beliau mulai memerintahkan membabat hutan itu tanggal 9 Oktober tahun 1755. 9 Oktober 1755 mulai hutan itu dibabat. Dan hebatnya nenek moyang kita gitu. Belum ada sekolahan gitu. Belum ada Atmajaya, belum ada. Arsitek Atmajaya belum ada, belum lahir ya. Beliau kemudian membabat hutan itu, dan hanya dalam waktu 1 tahun kurang 2 hari. Coba bayangkan, arsitek hebat dan mengarahkan ribuan orang juga bangun kota itu tidak akan rampung 1 tahun. Itu dalam tempo 1 tahun kurang 2 hari keraton itu jadi. Desa Pacetokan berubah menjadi Keraton Jogja. Jadi ini dulu Desa Pacetokan. Alas Beringan berubah menjadi Kota Jogja. Nah, Umbul Pacetokan berubah menjadi Taman Sari. Nah, gitu ya. Nah, beliau launching, beliau resmikan berdirinya kota ini, berdirinya keraton ini secara bersamaan tanggal 7 Oktober tahun 1756. Jadi kalau tadi mulai membabat hutan itu 9 Oktober 1755, di launching, diresmikan beliau 7 Oktober 1756. Kalau Bapak tadi lewat gerbang ya, ada prasasti 2 ekor naga berwarna hijau kebiru-biruan, ekornya saling berlilitan. Itu berarti 2 naga yang sedang bercinta. Dibacanya dengan bahasa Jawa Dwi Nogo Rasa Tunggal. Itu membuat prasasti Condro Sengkolo Memet. Dwi itu 2, Nogo itu 8, Rasa itu 6, Tunggal itu 1. Dibacanya dari kanan ke kiri. Jadi 1, 6, 8, 2,
Jawa, kalender Jawa. Masehnya 1756. Itulah berdirinya Keraton Jogja dan Kota Jogja. Nah, mari kita lihat. Kok unik? Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono pertama dari mulai perjanjian Giyanti itu selalu jatuh hari Kamis. Mari kita lihat. Perjanjian Giyanti yang tadinya tanggal 12, beliau tidak mau, akhirnya tanggal 13. Itu Kemis Kliwon. Beliau proklamasikan berdirinya sebuah negara yang bernama Ngayogyakarta, Hadiningrat atau Yogyakarta. Itu Kemis Pon. Beliau memerintahkan membabat hutan Beringan untuk dijadikan sebuah kota, ibu kota dan kerajaan atau keraton. Itu Kemis Wage. Beliau proklamasikan berdirinya Kota Jogja dan sekaligus Keraton Jogja. Beliau resmikan dengan ditandai beliau boyongan dari pesanggeran Ambar Ketawang berbaris menuju keraton dan masuk keraton, tinggal di keraton pertama kali itu Kemis Pahing. Ya, semuanya Kemis gitu. Tapi saya mencari tahu mengapa Kemis, karena pasti bukan secara kebetulan, ya toh. Tapi tidak ada yang bisa menjelaskan kepada saya mengapa Kemis. Tapi kalau kita lihat selalu Kemis. Ya. Ya. Nah, pada waktu membangun keraton, Sultan Hamengkubuwono pertama yang oleh ilmuwan Barat disebut sosok sultan yang super jenius dan visioner, karena membangun keraton bukan aspek bangunannya, tapi beliau lebih menitik beratkan aspek filosofinya yang diwujudkan dalam bentuk fisik, yaitu beliau meletakkan dasar pembangunan Kota Jogja dan Keraton Jogja adalah sangkan paraning dumadi. Loh, coba zaman dulu bangun nganggo filosofi kan itu. Yaitu sangkan paraning dumadi. Apa maksudnya sangkan paraning dumadi? Beliau meletakkan garis lurus Gunung Merapi sampai Pantai Parangkusumo dengan kiblat Tugu, Keraton dan Panggung Krapyak. Itu kalau ditarik pakai penggaris Gunung Merapi, Tugu, Keraton, Panggung Krapyak, Parangkusumo itu lurus. Tapi yang bisa ditarik nyata, lurus, makanya dinamakan sumbu filosofi, dan ada garisnya yaitu merupakan jalan raya, itu adalah Tugu, Keraton, Panggung Krapyak dengan filosofi atau sekarang ini sudah menjadi warisan budaya dunia dan ditetapkan oleh UNESCO menjadi satu-satunya kota yang mempunyai predikat The City of Philosophy. Satu-satunya kota di dunia yang memuat filosofi yang tinggi adalah Jogja. The City of Philosophy, dengan filosofi sangkan paraning dumadi. Sang dari asal penggalan sangkaning dumadi, lahirnya manusia, ya, asal muasalnya manusia, itu sangkaning dumadi disimbolkan dari Panggung Krapyak sampai keraton. Kemudian paraning dumadi, perjalanan hidup manusia sampai kemudian dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu dari Tugu sampai keraton. Makanya selalu disebut keraton itu sebagai sentral atau senternya. Makanya keraton ada namanya Nyai Wiji, karena itulah senternya Jogja. Nyai Wiji, api yang tidak pernah padam
sejak di bawah Sultan Hamengkubuwono I masuk keraton tahun 1756 sampai hari ini tidak pernah padam. Ya, namanya Nyai Wiji. Nah, itu kalau nanti kebetulan beruntung pintunya lagi dibuka, itu kelihatan dari kita lampu sentir yang kecil tapi sangat bergerak-gerak karena sentir lampunya itu kepercayaan kami, kalau lampu ini sampai padam, Keraton Jogja hancur runtuh, sehingga dijaga betul jangan sampai mati. Jadi, itu sejak 1756 sampai hari ini tidak pernah padam. Sampai waktu direhab, itu tempatnya di Bangsal Praboyekso, waktu direhab semua pusaka-pusaka dipindah, masuk dalam dawuh Nyai Wiji harus tetap di situ karena memang tempatnya dari dulu di situ. Akhirnya apa? Kita sengker pakai kayu-kayu yang kalau nanti jatuh ketimpa balok dari atas supaya tidak menimpa itu, sehingga kami jaga pakai balok-balok jati yang kuat gitu supaya tidak terjadi apa-apa gitu. Akhirnya ya betul sampai selesai pembangunan juga tidak terjadi apa-apa, tetap menyala sampai hari ini. Tapi bukan berarti menyala terus itu tidak diapa-apain, enggak ya. Ya kalau sumbunya habis ya dipasang lagi, jadi pakai minyak klentik gitu aja, pakai minyak klentik, ini pakai sumbu, nanti kalau sumbunya sudah mau habis dipindahkan dulu, ini diganti yang baru, sumetkan lagi di sini. Jadi apinya tetap ada gitu. Jadi dirawat abdi dalam putri. Jadi kalau pengen jadi abdi dalam mau merawat itu boleh. 1 kali 24 jam tidak boleh tidur. Jaga lampu ini terus. Ini yang jaga putri semua. Tidak ada laki-lakinya. Karena Nyai Wiji itu tugasnya 2 kali 24 jam. Jadi kalau abdi dalam putri dari Gunung Kidul nginep di keraton 2 hari. Makanya harus yang berani ya, tengah malam sepi banget. Kalau takut ya nanti malah kanculen dulu yang itu. Nah itu namanya Nyai Wiji. Nah apa makna daripada sangkan paranitupadi, sangkan ning dumadi, asal muasal lahirnya manusia. Makanya dimulai dari Panggung Krapyak, di sana ada kampung namanya Kampung Mijen, benih manusia. Ya. Nah, menuju ke keraton lewat jalan DI Panjaitan. Ya. Kiri kanan jalan pohonnya hanya 2 macam. Sebelah timur jalan pohon asem, sebelah barat jalan pohon tanjung. Apa artinya? Anak yang baru lahir menjadi anak kecil itu lucu sekali, senangnya disanjung-sanjung, makanya pohonnya tanjung. Nah pohon asem, anak kecil itu selalu nyengsemake. Nah, itulah makanya tanamannya hanya 2. Mau nanti lihat sepanjang jalan di Panjaitan, pohon tanjung sama pohon asem. Sampailah ke Plengkung Gading, namanya Plengkung Nirboyo. Anak kecil yang sedang senang disanjung-sanjung hendaknya selalu dijaga, dijauhkan dari mara bahaya. Nir itu 0, boyo itu bahaya, 0 bahaya, makanya selalu harus diasuh. Sampailah di alun-alun selatan, sekitar alun-alun selatan pohonnya hanya ada 2 macam, pohon pakel dan pohon kweni. Artinya apa? Anak kecil itu sudah mulai akil balik, akil balik. Kweni wis wani pacaran, berarti sudah remaja. Nah, kemudian berandak masuk
dari alun-alun selatan, Sasono Hinggil, gitu. Ada 2 macam pohon lagi di sana. Pohon mangga cempuro yang bunganya putih bersih, dan pohon soko yang bunganya merah darah. Itulah simbol laki-laki dan perempuan. Pohon cempuro bunganya putih bersih, itulah simbol benih laki-laki. Pohon soko yang bunganya merah darah, itulah simbol perempuan. Sehingga kalau orang Jawa, khususnya Jogja, mau mantu, orang tuanya selalu memakai sindur. Sindur warnanya hanya merah dan putih, menyatunya bibit laki dan perempuan. Artinya orang tua selalu mohon pada Tuhan bahwa nanti kalau anak saya sudah menikah, hendaknya segera dapat anak. Nah, makanya selalu memakai sindur. Itulah sindur, ya, namanya sindur ya. Itulah bibit laki-laki bersatu dengan bibit perempuan. Dilambangkan pohon cempuro dan pohon mangga cempuro dan pohon soko. Nah, masuk ke dalam sampai ke Mandungan, pohonnya cuma 2, ya, 2 macam maksudnya. Pohon kepel dan pohon jambu dersono. Tidak boleh sembarang jambu, hanya jambu dersono. Kenapa? Anakku saiki wis kempel menjadi 1. Kenapa menjadi 1? Karena dersono, dersing tresno. Makanya sampai kemudian di Kemandungan sudah mengandung. Nah, bapak tadi parkir di Magangan, menjadi magang abdi dalem, karena kemudian lahir menjadi magang, makanya itu namanya Magangan, tempat magang menjadi calon abdi dalem. Itulah filosofi sangkaning dumadi. Nah, kemudian paraning dumadi itu dari Tugu sampai Keraton. Dari Tugu ada jalan namanya Margo Utomo. Artinya kalau kamu mau menghadap ke Gustimu, hatimu harus baik, harus becik. Kalau ada hatimu yang busuk, tinggalkanlah di sini. Jangan kamu bawa ke keraton. Makanya ada kampung namanya Gondolau Layu, bau mayat. Itu artinya kalau jiwamu masih bau mayat, janganlah kamu menghadap ke keraton. Gitu. Harus kamu tinggalkan. Kalau sudah kamu tinggalkan bau busuk ini, tapi dalam hatimu masih ada hal-hal yang mengganjal, jangan kamu keluarkan di depan rajamu. Makanya ada kamu namanya pingit, dipingit, gitu. Disimpan di dalam hati. Nah, dari Jalan Margo Utomo sampai rel kereta api ke selatan, sampai perempatan Toko Terang Bulan, namanya Jalan Malioboro. Artinya apa? Jadi Malioboro bukan yang namakan Belanda Marlboro, lah, salah ya. Itu yang namakan Jalan Malioboro itu Sultan Hamengkubuwono I. Namanya Malioboro. Dari penggalan kata Malioboro. Malioboro. 5 maksiat dunia, bakarlah pakai obor. Apa 5 maksiat dunia? 1, maling, gitu. 5 ma itu maling, mencuri, korupsi. Kemudian main, berjudi. Yang ketiga, madon, main perempuan. Sekarang banyak maki ya Pak, main laki-laki. Yang keempat, mabuk. Kalau di Jogja terkenal oplosan gitu, mabuk gitu. Yang kelima, madat, narkoba. Bakarlah pakai obor gitu. Makanya namanya Malioboro. Nah, ke selatan lagi sampai
kilometer 0 kantor pos, ya. Itu namanya Jalan Margo Mulyo. Kalau kamu sudah bisa menghilangkan 5 maksiat dunia ini, kamu bakal memperoleh hidup yang mulia, hidup yang dekat dengan Tuhan. Ya. Makanya kalau orang Jawa bilang, entuk kamulyan jati, ya gitu. Itulah Jalan Margo Mulyo. Makanya ada nama gereja, namanya Gereja GPIB Margo Mulyo, mengambil nama jalan di depan itu. Nah, dari titik kilometer 0 menuju alun-alun itu ada satu jalan sepotong, namanya Jalan Panguraan. Ya. Apa artinya? Kalau kamu sudah mendapatkan hidup yang mulia, wis entuk kamu yang jati, urak-uraklah, usirlah semua nafsu duniawi. Urak-uraklah, kan itu. Usirlah, urak itu usir. Nah, sampai di alun-alun ada 2 beringin kurung, ya, yang membelah sumbu filosofi. Nah, sisi barat sumbu filosofi namanya Kiai Dewondaru. Dewondaru artinya itu adalah hablu minallah, hubungan antara manusia dengan Tuhan. Makanya dibangun masjid. Ya. Nah, di sisi timur itu namanya Kiai Jonondaru. Artinya itu adalah hablu minanas, hubungan interaksi antar manusia. Makanya dibangun Pasar Beringharjo dan Kepatihan. Itulah interaksi antar manusia. Kalau mau kaya ya daganglah ke Pasar Beringharjo. Kalau mau kedudukan, pangkat, jabatan ya di Kepatihan. Itulah hubungan antar manusia. Nah, Pasar Beringharjo itu untuk memori yang asalnya hutan beringan, supaya tidak punah nama hutan beringan, dibangunlah pasar namanya Beringharjo, artinya beringan yang sejahtera. Itulah filosofi yang dikagumi dunia dan sudah ditetapkan oleh UNESCO menjadi the city of philosophy. Waktu mau menetapkan itu, utusan dari UNESCO datang, saya antar. Kalau jalan kaki capek karena juga bule-bulenya juga sudah pada tua-tua, saya ajak naik mobil pelan-pelan sambil saya jelaskan. Nah, sampai perjalanan turun jalan sampai alun-alun gitu, naik mobil lagi sampai Panggung Kerapia. Disitulah mereka kagum, yang tadinya pikirnya adalah rekayasa para ilmuwan perguruan tinggi sehingga itu menjadi the city of philosophy. Ternyata enggak, itu karya agung dari Sultan Hamengkubuwono I. Monggo kalau ada tanya jawab saya persilakan. Tadi sudah disampaikan alur perjalanan dari Tugu ke selatan ke arah keraton, lalu sampai pada 2 beringin, Dewondaru dan Jonondaru. Kalau dari beringin kurung 2 itu ke keraton, ke selatan lagi, itu apakah ada filosofi lanjutannya? Baik. Jadi begini, mari kita lihat dulu jumlah pohon beringin yang ditanam Sultan Hamengkubuwono I. Ternyata kalau dihitung itu jumlahnya 64. 62 yang keliling, 2 yang di tengah. Itulah umur dari Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu untuk memori itu Sultan Hamengkubuwono I sampai menanam beringin jumlahnya juga 64. Nah, itu. Nah, membangun Keraton Jogja ini sebenarnya mirip dengan kepercayaan Hindu, yaitu Trihitakarana, gitu. Parahyangan, Pawongan, Palemahan.
Sehingga dimulai gerbang keraton itu dulu aslinya zaman Sultan Hamengkubuwono I itu nyambung dari kantor pos ke BNI. Namanya Gapuro Gladak. Ya. Itu artinya 7 lapis gerbang menuju surga. Nah itu, ya lapis pertama itu Gapuro Gladak. Ya, itulah dulu ada gerbang dari kantor pos sampai BNI 46 itu. Kemudian di depan Museum Sono Budoyo itu kan masih ada pilarnya. Ya, itu gerbang lagi. Jadi dulu gerbang keraton itu berlapis-lapis sehingga sulit ditembus musuh gitu. Nah, itu namanya Gapuro Pangurahan Jawi. Nah, dekat belokan sekolah Pangudiluhur itu ada pilar lagi kan? Itulah namanya Gapuro Pangurahan Lebet. Gerbang ketiga. Gitu. Nah, masuk Pagelaran itu ada Gapuro Pagelaran, itu gerbang keempat. Terus gerbang kelima itu Regol Brojonolo. Itu pintu menuju keraton dari Pagelaran. Kalau Bapak tahu Keben ya, kan sisi utara ada gerbang. Itulah gerbang Brojonolo. Brojo itu senjata, nolo itu hati. Kita harus selalu mempertajam hati kita. Rasa makanya, nah, gitu je. Nah kemudian dari itu yang gerbang kelima, nah, gerbang yang keenam, gerbang Sri Manganti atau gerbang Keben. Ya, itu masuk inti keraton gerbang Keben. Itu pintu gerbang yang keenam. Nah, Sri Manganti, gerbang Sri Manganti atau juga disebut gerbang Keben. Yeah. Ada artinya Sri Manganti. Sri Manganti, Sri itu raja, Manganti itu menanti. Jadi kalau ada tamu mau menghadap raja, di situ dulu nunggu. Nah, sehingga itu disebut Sri Manganti, selalu menanti. Nah, gerbang terakhir yang ketujuh, gerbang Dono Pratopo. Dono Pratopo. Ya, Dono Pratopo. Itulah baru masuk bangsal Kencono, bangsal Boboyokso, intinya keraton. Jadi itulah 7 lapis gerbang menuju surga, kan itu. Gerbang Dono Pratopo. Dono Pratopo artinya demen weh-weh. Hendaknya seorang raja harus banyak memberi daripada menerima. Kalau sekarang pemimpin kan banyak menerima, setoran. Raja tidak boleh. Raja tidak boleh. Makanya itulah simbol Dono Pratopo, demen weh-weh. Seorang raja, seorang sultan harus banyak memberi daripada menerima. Makanya kalau ada upacara grebek selalu nyebar udik-udik, membagi uang. Itu di Bangsal Ponco Niti. Itu sebar udik-udik, kemudian grebek, itu artinya itulah simbol daripada demen weh-weh. Dulu zaman Sultan Agung, zaman Sultan Hamengkubuwono I, grebek itu gunungannya daging sapi. Lah, tapi kalau sekarang wah, berapa ton kan itu. Sehingga disimbolkan apa? Hasil bumi, ya. Nah, gitu. Nah, kalau cerita ini panjang sekali nanti. Tapi terjawab je Bapak. Je Pak. Monggo, siapa lagi monggo. Yang terakhir. Ya, monggo Bapak. Yang masih saya penasaran, di beberapa desa di Jogja kan diberi nama. Ya. Ada
ada Kalitirto, ada Mino Martani, ada Wedo Martani. Artinya wilayah itu dibagi sesuai dengan sumbernya. Nah, pada saat itu diciptakan oleh HB1 untuk menata sumber daya penghidupan keraton seperti tata wilayah sekarang, atau itu diciptakan oleh raja-raja sesudahnya. Nah ini, jadi memang dikatakan tadi Sultan Hamengkubuwono I itu memang seorang sultan yang cerdas, super jenius. Ya. Beliau pertama begitu lenggah di sini, beliau mengatakan untuk memajukan negara nomor satu adalah SDM. Ya. Sehingga beliau kemudian mendirikan sekolah, Pak. Saya punya kurikulumnya. Beliau mendirikan sekolah, namanya Sekolah Tamanan. Itulah pendidikan pertama kali, namanya Sekolah Tamanan. Itu letaknya di Tamanan. Bu Sari sangat sering ke Tamanan. Bu Sari parkirnya masih di situ. Nah itu makanya masih ada simbol Ganesha di gerbang Tamanan itu, karena dulu tempat pendidikan. Nah kemudian beliau juga melihat untuk memimpin suatu negara tidak mungkin sendirian. Beliau membentuk tata pemerintahan keraton dengan kemudian mengangkat seorang Perdana Menteri sebagai pepatih dalem. Ya. Setelah mengangkat Perdana Menteri, pertama kali yang dilantik menjadi Perdana Menteri adalah Yudonegoro yang tadinya musuh itu tadi. Karena jasanya yang begitu besar, Yudonegoro dilantik menjadi Perdana Menteri di keraton. Nah, sehingga kemudian Yudonegoro itu nangis waktu dilantik menjadi Perdana Menteri. Kok aku ini orang desa, banyak kerabat keraton lebih berhak, kok aku. Tapi Sultan tidak melihat itu saudara atau bukan, tapi jasa. Nah, setelah melantik Perdana Menteri, beliau menyusun tata pemerintahan dengan membagi 8 kementerian. Ya, 8 kementerian. 1 kementerian itu namanya Kanayakan, gitu. Atau Kenayakan Keparak Kiwo dan Kenayakan Keparak Tengen. Itu Menteri PU. Nah, kemudian yang ketiga Kanayakan Gedong Kiwo dan Kanayakan Gedong Tengen. Itu Menteri Keuangan dan Hasil. Mengapa disebut Menteri Keuangan dan Hasil? Karena dulu bayar pajak itu bukan hanya bentuk uang, tapi juga hasil bumi. Bayar pajak nganggo ndok bebek, nganggo pari dan sebagainya. Itu makanya disebutnya Menteri Keuangan dan Hasil. Nah, yang kelima Kanayakan Bumijo. Itu Menteri Dalam Negeri. Ya, keenam Kanayakan Siti Sewu. Itu Menteri Pertanahan, karena dulu yang banyak problem adalah pertanahan. Ya, sampai sekarang. Ya, itu. Ya. Yang ketujuh Kanayakan Penumping dan Kanayakan Numba Anyar. Itu Menteri Pertahanan. Nah, Penumping dan Kanayakan Numba Anyar. Itulah 8 kementerian. Nah, tidak cukup dengan itu, beliau kemudian membentuk desa sebagai ujung tombak pembangunan kerajaan. Jadi pertama kali ada desa, ada ciptaan Sultan Hamengkubuwono I. Beliau langsung melantik kepala desa, kemudian memberi sebidang tanah yang begitu luas untuk dikelola oleh kepala desa dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat desa itu. Gitu. Sehingga diberikanlah tanah desa yang ada 4 macam, yaitu 1 tanah kas desa. Gitu. Itu tujuannya untuk mensejahterakan rakyat desa, atau dulu disebut lumbung desa.
Yang kedua tanah lungguh atau bengkok. Itulah gaji kepala desa. Jadi dulu Sultan tidak menggaji dengan uang, tapi dengan diberi tanah yang paling subur. Itulah tanah lungguh atau tanah bengkok. Itu haknya kepala desa. Yang ketiga tanah pengarem-arem. Itulah gaji pensiunan perangkat desa. Jadi bukan hanya pensiunan kepala desa, tapi perangkat desa. Ya, pengarem-arem. Yang keempat, tanah fasilitas umum. Itulah yang boleh dijadikan masjid, gereja, jalan, pengairan, sekolahan, kantor kelurahan, dan sebagainya. Itu yang membagi di pondok-pondok itu silahkan kepala desa sendiri. Gitu. Sehingga zaman itu sudah makmur, desa itu kan sudah punya otoritas sendiri di bawah langsung kesultanan. Makanya sekarang di dalam undang-undang keistimewaan dikembalikan seperti dulu. Nah, nanti ceritanya nanti kalau sudah sampai ke sana. Mungkin begitu ya Bapak. Ya, enggak ada lagi. Kanjeng tadi kan sudah menjelaskan tentang gerbang tadi, yang ada 7 gerbang menuju surga. Tetapi mungkin perlu juga saya kira Kanjeng juga menjelaskan tentang tanah Kasultanan itu kan ada yang keprabon dan didi keprabon. Karena ada Negorogung dan juga ada yang kemudian ada patok-patok negoro. Saya kira ini mungkin perlu juga dijelaskan karena saya kira keberadaan patok negoro di situ juga penting untuk diketahui oleh para mahasiswa. Jadi terima kasih Bu Sari. Dalam menata pemerintahan keraton, Sri Sultan membagi kawasan. Gitu. Kawasan inti kerajaan disebut Kutagara. Itu tanahnya membentang dari Tugu sampai Panggung Kerapiak. Ditarik garis ke barat, mentoknya Kaliwinongo. Ditarik garis ke timur, mentoknya Sungai Codi. Itulah yang dinamakan Kutagara. Nah, untuk menjaga keamanan keraton ditentukanlah patok-patok penjaga keraton. Itulah yang disebut patok negoro. Itulah kawasan Negorogung namanya. Negorogung. Nah, patok negoro itu diwujudkan apa? Diwujudkan masjid. Ya, makanya ada masjid patok negoro itu disebut kiblat papat limo pancer. Gitu. Nah, patok negoro sebelah utara namanya Masjid Ploso Kuning. Gitu. Di sebelah timur namanya Masjid Babatan. Di sebelah selatan namanya Masjid Dongkelan. Dan di sebelah barat namanya Masjid Melangi. Ya. Nah, di masjid-masjid itu tugasnya menjaga keamanan negara. Maka ya Negorogung dia menjaga keamanan negara, maksudnya masjid-masjid itu ada pesantren. Para santri ini dididik bercocok tanam. Tapi kalau ada musuh dari mana misalnya, dari utara misalnya, itu para santri memacu kudanya lapor ke keraton, ada musuh sekian banyak, sehingga keraton siap. Makanya disebut patok negoro. Tujuannya untuk early warning system. Peringatan dini. Ya, gitu. Nah, tapi sekaligus untuk peningkatan ekonomi negara. Disuruh cocok tanam. Nah, gitu. Untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Makanya Masjid Patok Negoro selalu dikelilingi kolam. Ya toh?
Masjid Patonegoro selalu masjidnya dikelilingi kolam. Kenapa? Karena para santri ini kan kerjanya bercocok tanam. Kalau sudah waktunya sholat nggak sempat pulang, langsung buru-buru ke masjid, nyemplung di kolam, cuci badan, cuci kaki, sholat kan gitu. Karena dulu belum ada pancuran kan, belum ada PDAM kan gitu. Nah gitu aja. Itu namanya Negorogung. Kemudian di luar Negorogung itu namanya Monconegoro. Jadi bupati-bupati Telukan itu namanya Monconegoro. Jadi kalau ada peringatan Grebek, ya, hajat dalam Grebek, itu apel seluruh bupati Telukan dari Madiun, dari Nganjuk, dari Kebumen, dari Purworejo, apel. Sowan ke keraton, kudanya dicencang di alun-alun lor sebelah timur. Makanya disebut pekapalan. Nah, ada bangunan-bangunan kecil itu tempat adipati-adipati menginap, dan tandanya adipati itu masih menginap. Song-songnya ditancapkan di situ. Song-song kan zaman dulu selalu kepala negara itu disongsongi. Nah, tancap di situ. Oh, kayak Bupati Wonosobo, oh kayak Bupati Madiun, itu ada ciri khas masing-masing. Song-songnya itu. Nah, kalau sudah mau pamitan, selesai acara Grebek, selalu di pagelaran itu ditampilkan wayang kulit dengan judul Bedol Song-song. Artinya apa? Wayang kulit disuguhkan pada para bupati Monconegoro. Begitu selesai, song-songnya dibedol karena pulang ke daerah masing-masing. Makanya dinamakan Bedol Song-song. Sekarang masih ada wayang kulit bedol song-song, tapi karena ini COVID, Corona tidak diadakan karena jadi gitu ya Bu Sari. Kelihatannya masih ada satu lagi di Kanjeng Yudo. Jadi ini kan keraton itu juga dikelilingi oleh benteng. Iya. Kemudian alun-alun dikelilingi, sebetulnya dulu kan ada pagarnya. Iya. Sekarang dipagar lagi. Iya, sekarang dipagar lagi. Nah, supaya mahasiswa juga bisa memahami kenapa kok ada benteng. Ya. Dan dulu di dalam benteng ada jagan. Ya. Jagan itu kan ada air, ya, air yang dalam. Ya. Air yang dalam untuk menjaga keamanan keraton juga, karena untuk masuk ke keraton kan tadi melewati banyak gerbang. Barangkali Kanjeng bisa menambahkan penjelasan ini. Ya, jadi gini Bapak-bapak, ini kami nulisnya bareng Bu Sari ini. Jadi Bu Sari mengingatkan saya. Jadi pada waktu pemerintah daerah, gubernur memerintahkan membuat perda keistimewaan tentang pertanahan, kepala dinas pertanahan enggak bisa bikin. Tolong keraton dulu yang membuat cengkorongan ini. Sehingga kita membuat tulisan tentang kebijaksanaan umum tanah Kasultanan dan Kadipaten. Itu termasuk Bu Sari ini yang nulis. Kami satu tim dengan beliau, jadi baru kita sampaikan ke Dinas Pertanahan dan baru beliau bisa membuat perda tentang pertanahan. Nah, di keraton ini tanah Kasultanan. Jadi wilayah Jogja ini unik, ya, karena tidak ada tanah negara, tidak ada. Dasar hukumnya adalah 3, bahwa dasar hukum yang pertama Perjanjian Giyanti, di mana Sultan Hamengkubuwono pertama menerima tanah. Itu berarti tanah itu milik Kasultanan Ngayogyakarta. Jadi pada waktu Perjanjian Giyanti tanda tangan, berarti wilayah yang diterima Pangeran Mangkubumi menjadi milik pribadi Pangeran Mangkubumi.
Tapi karena kemudian beliau dinobatkan menjadi raja, maka tanah itu berubah status, bukan milik pribadi, tapi milik Kasultanan Ngayogyakarta. Bukan milik sultan, tapi milik Kasultanan. Ya. Nah, kemudian sesuai dengan undang-undang kerajaan, tanah Kasultanan itu dasar hukumnya 3, dan ini ada dikalkui oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Ya. Dasar hukumnya adalah Perjanjian Giyanti. Ya. Yang kedua, Rechtsblad nomor 16 tahun 1918 yang sampai hari ini belum dihapus. Jadi masih diakui pemerintah Republik Indonesia. Pasal 1 berbunyi, sakabeh bumi Ngayogyakarta kang durung handharbe surat hak milik iku ateges kagunganing Sun Kasultanan Ngayogyakarta. Semua tanah di Jogja yang belum memegang SHM itu artinya menjadi milik Kasultanan Ngayogyakarta. Gitu. Pasal 1 Rechtsblad nomor 16 tahun 1918 diperkuat dengan perjanjian politik antara Sultan Hamengkubuwono IX dengan Gubernur Jenderal Lucien Adam tahun 1940. Gitu. Itulah semua dasar hukum Sultan Ground. Nah, Sultan Ground dibagi 2 bagian besar, tanah Keprabon dan tanah DD Keprabon. Kalau dalam undang-undang DD Keprabon, DD itu bukan, ya, tapi di undang-undang disebut DD Keprabon. Tanah Keprabon adalah tanah yang melekat pada bangunan istana yang statusnya tidak boleh diperjualbelikan. 2, tidak boleh diwariskan. Yang ketiga, tidak boleh dialihfungsikan. Nah, tanah Prabon ini antara lain alun-alun, gitu, masjid, gitu, pasar Beringharjo, ya, makam raja-raja. Nah, itu antara lain itu, ya, banyak ada daftarnya saya, ya, tanah-tanah Keprabon itu. Tanah bukan Keprabon itu tanah-tanah yang statusnya boleh dipakai oleh masyarakat maupun institusi dengan catatan harus tetap tanahnya milik Kasultanan, yang itu. Yang itu di desa-desa diwenangkan pada kepala desa masing-masing. Jadi kalau mau tanya tanahnya Kasultanan di mana, ya tanya kepala desa atau lurah sekarang namanya, itu petanya ada di sana. Ya, itulah tanah bukan Keprabon. Itu boleh dipakai, dipinjam sampai kapanpun, tapi tetap itu milik Kasultanan dengan diberikan hak hanggaduh, pinjam pakai, tidak boleh dimiliki. Jadi kalau ada masyarakat, rakyat, institusi memakai tanah bukan Keprabon, silahkan pakai. Tapi nanti kalau yang pakai tanah itu sudah meninggal, itu tidak boleh diwariskan pada anaknya, karena bukan milik dia. Dikembalikan ke keraton, dikondurke. Nanti kalau sudah dikondurke, ahli warisnya anaknya itu nulis surat ke keraton. Kemarin sudah saya kembalikan, kalau boleh saya minta izin, itu sekarang beralih menjadi saya yang menempati. Nanti akan diberikan kekancingan baru atas nama dia, tapi syaratnya dikembalikan dulu, gitu loh. Baru kemudian diberikan lagi pada ahli warisnya.
itulah luar biasa penggalihnya Sultan Hamengkubuwono sampai Sultan yang 10 hari ini tetap mengayomi rakyatnya, tidak mau rakyatnya menangis kena gusur. Saya pernah didhawuhi waktu gusur Suryat Majan, ya. Waktu gusur Suryat Majan itu saya ditimbali ngesodalan, iki sing gusur keraton, dudu Pemda. Ya. Jadi tolong Mas Nur yang ikut melobi dan mengawasi. Kami lobi masyarakat yang tinggal di sekitar yang mau digusur itu, pelebaran jalan toh menjadi pintu gerbang Pemda kan. Nah, akhirnya mereka mempunyai kata sepakat minta per meter 47.500.000 per meter. Ya wis, sing penting ora ana demo, ora ana sing nangis. Kabeh kudu guyu-guyu. Nah, hanya di Jogja digusur guyu-guyu. 47 juta per meter. Ya. Ada teman saya yang cuma counter HP punya 60 meter persegi, dibangun untuk counter HP, dapat pesangon 3M, Pak. Apalagi ngusur ini kemarin benteng 50 juta per meter. 50 juta per meter. Nah, rumah paling kecil itu 125 meter persegi itu rumah dan tanah itu dapat pesangon 5,7 M. Ada yang pinter gitu. Begitu dapat pesangon langsung beli sebelahnya yang belum digusur dengan 8 itu ya digusur untuk meneh beli sebelahnya, untungnya banyak. Punya duit banyak, belinya lebih murah. Dan waktu membangun itu kiri kanan yang belum diratakan itu, Kanjeng kapan kami digusur, malah minta digusur gitu. Nah itu jiwa ngerso dalam ya. Berbudi Bawulaksono, artinya ngayomi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Beliau selalu berpesan, ojo ono sing nangis sing digusur, kabeh kudu seneng guyu-guyu sembah nuwun. Angel toh. Itulah jiwa beliau. Ya, itulah tanah Keprabon dan bukan Keprabon. Kemudian beliau membangun benteng itu, yang membangun Sultan Hamengkubuwono II. Beliau mengatakan musuh paling besar yang mungkin perang adalah penjajah, sehingga beliau memperkuat membangun benteng. Makanya ada tembang begini, ing Mataram benteng ira inggil ngubengi kedaton plengkong limo mung papat mengani jagang jero tur toyane weni. Jadi plengkongnya 5 tapi yang dibukanya 4, jagangnya jero. Jadi benteng keraton itu semua dikelilingi sungai. Sekarang jadi toko-toko. Itu dulu sungai. Jadi kalau jam 6 pagi trompet keraton itu bunyi, wah itu apa, pelengkung itu ditutup pintu toh. Nah itu jeglek melintang ke sungai jadi jembatan. Nah, rakyat boleh masuk ke keraton, bawa dagangan, ketemu saudara dan sebagainya. Nah nanti jam 6 sore bunyi trompet, semua harus keluar. Nah, gerbangnya ditarik. Itulah jembatan yang menjadi gerbang, ditarik. Jadi raiso mlebu meneh nyemplung nang sungai kan itu. Karena jagang jero tadi itu jagangnya dalam, orang tenggelam kan itu. Nah terus cowakan-cowakan itu dulu Sultan Hamengkubuwono II itu membeli meriam dari Eropa. Jadi dulu sudah pesan meriam dari Eropa. Itu untuk tempat meriam-meriam itu. Nah gitu ya. Nah terus yang lubang-lubang itu tempat senapan, nah, gitu. Itulah tentang
Jagang, Beteng, dan Plengkung. Plengkung itu dulu hanya itu jalan menuju keraton gitu. Nah, sekarang kan banyak yang tidak Plengkung tapi jalan menuju keraton banyak sekarang. Tapi dulu hanya lewat Plengkung itu.